Assalamualaikum Bu Yukti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Darto, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Darto sendiri? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan sehat. Ini Bu Yukti, kita akan melakukan coaching. Apakah untuk persiapannya sudah matang, sudah siap? Insya Allah saya sudah siap Pak Darto. Terima kasih hari ini sudah bisa memberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Walaupun ini Pak Darto banyak kegiatan pastinya ya Pak. Sama-sama Bu, begini ya Bu. Sebelum melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Yukti. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nanti pada coaching, panjenengan sebagai coach dan Bu Yuan nanti akan berperan sebagai coach, akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada Uci, dan juga bagaimana nanti Uci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip konsi, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu Yukti kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak Darto, potensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama saya akan mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini? Jadi kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali. Kemudian Bu, bagaimana penilaian Ibu Yukti sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Saya akan berusaha meyakinkan diri agar saya bisa mendengarkan permasalahan yang coach hadapi Pak. Paling tidak mendengarkan sehingga coach bisa kompak. Karena pada dasarnya solusi memang coach sendiri nanti yang akan menemukan. Hanya saja kita butuh orang yang bisa membangun komunikasi sehingga pikiran lebih terbuka dan tidak salah mengambil keputusan. Saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bermanfaat bagi coach, yang membuat coach banyak mengalami perubahan yang baik Pak pastinya. Bagus. Yang menciptakan inspirasi kalau ditindaklanjuti bisa membawa dampak positif bagi coach tentunya Pak. Bagus sekali Bu, jadi itu nanti apa yang panjenengan melaksanakan bisa terlaksana dengan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya adalah apa harapan dari observasi yang akan dilaksanakan pada kesempatan ini? Harapan saya Pak, saya ingin coach saya ini bisa menemukan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Terima kasih. Jadi pada dasarnya nanti Ibu melaksanakan coaching itu menggali potensi yang ada pada diri Puji untuk menyelesaikan atau mencari solusi terhadap masalahnya ya Bu. Iya. Oke, demikian Bu. Jadi observasi kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap Puji, nanti semoga dapat berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Darto. Sebenarnya begini Bu, saya itu bingung mau curhat ke siapa. Saya lihat
sebenarnya sudah mengajar dengan baik, kemudian sudah menggunakan metode yang bervariatif. Anak-anak juga sudah belajar secara berkelompok dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Tapi kok hasilnya masih banyak anak yang di bawah KKM ya Bu ya? Sebenarnya Bu Yuan ini mengajarnya sudah bagus ya Bu ya? Iya Bu. Tapi Bu Yuan apakah sudah melakukan asesmen dalam pembelajaran? Sudah Bu, sudah saya lakukan asesmen, sudah saya kelompokkan sesuai dengan minatnya Bu. Oh iya, jadi sudah disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Kemudian Bu Yuan ini, siswa-siswi Bu Yuan ini hasilnya di kisaran berapa Bu sekarang? Saya berharap kisaran 78 ya Bu ya. Saya sudah senang, tapi tidak usah terlalu tinggi. Yang penting anak itu senang dan antusias. 78? Iya, 78. Bu Yuan tidak ingin ya, hasilnya lebih. Seperti kayak ini sebenarnya belum ya Bu ya. Saya tidak berharap untuk anak-anak sekarang. Jadi mungkin menurut saya 78 itu sudah gimana ya, standar gitu Bu. Ya nanti semoga lebih meningkat lagi ya Bu Yuan ya. Iya. Kemudian kira-kira usaha apa yang akan dilakukan Bu Yuan untuk mencapai target yang Ibu Yuan inginkan tadi? Mungkin gini ya Bu ya, saya akan mencoba memvariasikan metode pembelajaran saya, mungkin dengan menayangkan video, kemudian menggunakan platform Canva ya Bu ya. Itu yang intinya membuat anak-anak itu lebih senang, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik, jadi intinya Bu Yuan itu akan menggunakan pembelajaran yang kreatif, inovatif ya. Iya. Dan kemudian Bu Yuan juga akan menerapkan metode TPACK ya Bu Yuan ya. Luar biasa sekali Bu Yuan. Kemudian di sini Bu Yuan juga akan mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan isi yang diterapkan sesuai dengan konteks sehingga proses pembelajaran mencapai maksimal. Hebat sekali Bu Yuan. Iya Bu. Kemudian kapan rencananya Bu Yuan akan melaksanakan ini rencana Bu Yuan ini tadi? Mungkin secepatnya ya Bu ya. Minggu depan akan saya coba, mudah-mudahan dengan menggunakan metode pembelajaran yang variatif tadi, anak-anak akan senang dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kira-kira dukungan apa saja yang Bu Yuan butuhkan untuk melaksanakan program Bu Yuan ini tadi agar bisa berjalan dengan baik? Mungkin yang saya butuhkan itu sarana dan prasarana yang baik ya Bu ya. Jadi untuk media pembelajaran Canva saya itu membutuhkan WiFi, kemudian WiFi yang bagus ya pastinya ya. Kemudian mungkin ada proyektor dan lain sebagainya untuk penayangan videonya. Iya, karena hal itu tentunya sangat ini ya Bu ya, sangat dibutuhkan ya Bu Yuan ya. Jadi membutuhkan media-media yang tentunya agar pembelajaran lebih kreatif dan inovatif lagi Bu Yuan. Baik Bu Yuan, betul sekali menurut saya rencana yang Ibu Yuan buat tadi. Semoga nanti berjalan dengan baik, lancar ya Bu Yuan ya. Terima kasih ya Bu ya. Atas pembicaraan kita tadi saya menemukan solusinya bahwa pembelajaran saya itu harus semakin bervariatif dan inovatif, bisa menggunakan memanfaatkan platform Canva dan juga video yang ada di YouTube. Iya, pastinya sebelum melakukan itu Bu Yuan sudah mempunyai keahlian ya, artinya Bu Yuan sudah bisa untuk membuat Canva, kemudian mengoperasikan laptop dan lain sebagainya. Kira-kira sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol perasaan Bu Yuan gimana? Alhamdulillah sedikit aja ya Bu ya, akhirnya mendapatkan solusi dari obrolan kita hari ini, bagaimana saya menghadapi anak-anak di kelas seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu atas sharing kita hari ini ya. Sama-sama Bu Yuan, saya juga senang sekali hari ini bisa ngobrol dengan Bu Yuan. Kemudian akan saya tunggu hasilnya Bu Yuan nanti. Kira-kira sudah sampai mana nih? Kira-kira beberapa hari lagi kita ketemu Bu Yuan sudah sampai mana di rencana yang Bu Yuan buat ya?
saya sudah melakukan observasi terhadap Bu Yukti dan Bu Yuwan ketika melaksanakan coaching. Jadi bagaimana tadi Bu Yukti menilai sendiri performa dari proses tadi? Kalau saya menilai performa saya tadi itu saya berada di angka 8 Pak. Angka 8 luar biasa. Oke. Terus apa yang membuat Bu Yukti menilai sejumlah itu 8 itu tadi Bu? Karena ini Pak, saya lebih fokus hadir sepenuhnya mendengarkan, memahami percakapan coach dan terus berupaya dalam maknai setiap percakapan dengan coach Pak, coach dengan coach. Bagus sekali Bu, terima kasih. Nah sekarang ini Bu Yukti, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching tadi antara Bu Yukti sama Bu Yuwan. Yang pertama adalah Ibu Yukti sudah menerapkan percakapan coaching tadi dengan menggunakan alur Tirta. Ceritanya sangat luar biasa, mulai dari tujuan sudah disampaikan, kemudian identifikasi sudah jelas sekali, kemudian rencana aksi tadi yang panjenengan tanyakan pada Kuci itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian setelah rencana aksi, tanggung jawab yang akan disampaikan atau dilaksanakan dari coach tadi sudah sangat luar biasa. Jadi ternyata tadi apa yang panjenengan tanyakan, proses coaching tadi luar biasa. Jadi prinsipnya yang pertama kemitraan, kemudian kesetaraan, kemudian nanti tadi pembicaraan kalian itu saling berkolaborasi. Panjenengan sudah menunjukkan performa yang bagus. Yang saya tanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang proses tadi Bu? Jadi benar apa yang sudah Pak Darto sampaikan tadi. Saya sudah melakukan coaching tadi Pak, dan kemudian berusaha memenuhi semua alur yang ada pada coaching. Tentunya tadi yang seperti Pak Darto sampaikan, yaitu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab Pak. Betul sekali. Jadi semuanya alur sudah dilalui, prosesnya sudah berjalan lancar. Jadi Kuci pun sudah mencari dan menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri, luar biasa. Kemudian kompetensi apa lagi yang nanti Bu Yukti kembangkan dalam proses coaching? Ya baik, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Darto, dan memahami proses alur Tirta agar bisa melakukan coaching lebih baik lagi tentunya. Luar biasa. Ya. Selanjutnya Bu, rencananya mau kapan atau butuh bantuan siapa saja dalam melaksanakan atau meningkatkan kompetensi yang Ibu Yukti miliki saat ini? Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, saya akan melakukan coaching kembali Pak Darto. Tentunya saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, supervisor, dan semua yang bisa saya ajak berdiskusi bersama untuk meningkatkan performa saya pada saat melakukan coaching. Betul sekali Bu, jadi kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah itu nanti sedikit demi sedikit panjenengan akan semakin meningkat, semakin meningkatkan keterampilan dalam coaching ya Bu ya. Amin. Luar biasa, semoga nanti rencana yang Ibu rencanakan dapat berjalan lancar dengan hasil yang baik ya Bu. Siap Pak Darto. Oke, hasil pengamatan sudah saya catat, saya sudah masukkan dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Baik Pak Darto. Dari proses ini Bu, kira-kira Bu Yukti mendapatkan apa dari hasil tadi? Setelah proses coaching yang saya lakukan ini tadi, saya mendapatkan banyak sekali ilmu Pak, ya, baik pengalaman supervisor maupun pengalaman dari coach Pak. Oke, terima kasih. Akhirnya kegiatan coaching antara Bu Yukti sama Bu Yuwan dapat berjalan lancar. Semoga mendapatkan manfaat bagi panjenengan berdua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Darto. Sama-sama Bu. Assalamualaikum.